Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadila. Saya dari 11 TKR. Di sini saya akan menjelaskan selama saya PKL, praktek kerja lapangan, apa yang saya dapat selama saya PKL. Itu pertama ada waktu. Waktu untuk melakukan praktek kerja lapangan di PKL di CV Intan Motor adalah mulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Praktek kerja lapangan di CV Intan Motor mulai pukul 8 sampai dengan 17 WIB yang diselisingi dengan istirahat pukul 12 sampai dengan 13 WIB yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Minggu, 6 hari dan libur di hari Senin. Tempat yang saya pergunakan untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah di CV Intan Motor. Lokasi tempatnya ada di Jalan Wijawamukti 2 RT 2 RW 8 Kampung Payangan, Jatisari, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kompetensi yang saya capai yaitu tune up. Tune up adalah sebuah kegiatan untuk memeriksa dan merawat mesin mobil. Seseorang juga harus memeriksa adanya perubahan kondisi mesin akibat penggunaan mobil secara terus-menerus. Tune up bisa disebut juga sebagai kegiatan untuk mengembalikan keadaan atau kondisi mobil pada taraf kerja mesin yang optimal. Dalam melakukan tune up, seseorang perlu mengerti alat dan langkah-langkah tune up terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu pillar gauge, kipas ring, obeng min dan plus, alat pengukur kecepatan rotasi, alat menyetel penyalaan atau pengelek, tester kompresi, multitester, dan injektor cleaner. Yang pertama yaitu langkah-langkah tune up mesin mobil. Yang pertama adalah periksa baterai aki. Yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah harus memeriksa baterai dari kemungkinan rusaknya penyayangan baterai aki yang berkarat. Cek juga baterai dari kemungkinan hubungan terminal longgar berkarat terminal yang rusak, yaitu harus memeriksa batas air aki. Nah, jangan sampai terminal itu kotor, ada jamburnya itu harus dibersihkan, dan air itu yang kurang harus ditambahkan sesuai dengan takarannya. Yang kedua itu periksa saringan udara. Cara memeriksanya yaitu buka kapur saringan udara. Nah, jika saringan udara itu cek dulu, jika saringan udara itu robek, nah itu lebih baik diganti. Dan apabila saringan udara itu kotor, itu harus dibersihkan. Nah, apabila kotornya terlalu parah, nah itu menyebabkan mesin itu menjadi boros. Gitu. Yang ketiga, pemeriksaan tali kipas. Pemeriksaan tali kipas yaitu apabila tali kipas itu ada yang retak atau kehausan, nah itu lebih baik diganti. Nah, apabila tidak retak, nah itu tidak apa-apa, ya harus diganti. Nah, yang keempat yaitu periksa busi. Untuk memeriksa busi, yang pertama itu buka dulu businya, lalu periksa elektroda tengah di setiap hal. Lakukan untuk menghindari pengikisan pecah atau perselisin pada busi yang rusak. Nah, apabila busi itu kotor, nah itu lebih baik dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat. Nah, apabila busi itu lebih kotor banget, ngedangkal gitu, nah itu lebih baik diganti karena takutnya bisa mesin pincang seperti itu. Nah, yang kelima yaitu periksa kabel tegangan tinggi. Nah, periksa kabel tegangan tinggi yaitu periksa kabel tegangan tinggi menggunakan multitester. Nah, cara pengukurannya yaitu tidak boleh melebihi 25 kaki. Apabila hasil pengukuran melebihi 25 kaki, maka kabel busi memiliki tahanan yang terlalu besar sehingga percikan api yang dihasilkan oleh busi akan lemah. Oleh sebab itu, gantilah kabel busi apabila tahanannya melebihi 25 kaki. Nah, itu jadi kabel busi itu tidak boleh melebihi 25 kaki. Apabila melebihi, nah itu busi itu akan lemah. Sebab itu harus diganti, yang apabila harus mengurangi dari 25 kaki. Apabila hasil pengukurannya kurang dari 25 kaki, maka artinya kabel busi dalam kondisi baik. Namun tahanan kabel busi juga tidak boleh sama dengan 0 kaki. Seperti itu. Nah, yang keenam yaitu periksa pelumas oli atau oli mesin. Nah,
Yang pertama caranya matikan kontak mobil dulu, kontak mesin mobil matikan dulu, lalu diamkan selama 10 menit agar oli itu turun ke bawah semua. Setelah itu buka kap mobil. Nah, setelah dibuka, nah tarik. Nah, di situ ada stick oli. Nah, tarik stick oli itu. Nah, kita lihat, nah di situ stick itu ada yang namanya F dan E. Nah, F itu full, E itu empty. Nah, apabila oli itu berada di tanda F, berarti itu masih full. Nah, dan apabila oli itu masih tidak hitam, tidak terlalu hitam, nah masih kental, nah itu masih bisa dipakai, masih baik dipakai. Apabila oli itu sudah hitam, sudah bau, nah dan itu tidak wajib dipakai, nah itu harus diganti. Nah, apabila oli itu kurang dari F full, di bawah full, nah itu harus tambahkan oli itu. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu pemeriksaan throttle body. Throttle body ini terletak di antara saringan udara air filter dan air chamber. Throttle body ini berfungsi sebagai saluran utama yang dilalui setelah udara disaring oleh filter dan sebelum masuk ke air chamber dan intake manifold. Nah, seperti itu. Nah, manfaat yang saya dapat sama saya PKL yaitu mendapatkan ilmu yang tidak pernah saya dapat selama saya PKL, mendapatkan pengalaman kerja, belajar kerja sama dengan tim, berinteraksi dengan orang lain, dan mengukur kemampuan saya sendiri. Seperti itu. Kesimpulannya itu setelah saya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, saya mendapatkan banyak manfaat baik untuk pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dengan dalam dunia kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapat selama ini. Karena hanya dengan praktek saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah, sehingga suatu saat saya nanti akan menjadi memasuki dunia kerja dan tidak akan ragu lagi untuk mencari pengalaman yang baik. Sarannya yaitu dari hasil selama saya PKL melakukan kegiatan kerja lapangan, memberikan saran agar kegiatan PKL dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik ke depannya. Setelah saya berharap kepada peserta PKL agar mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang akan diterapkan dalam industri. Saya juga ingin memberikan saran pada pihak perusahaan, terutama di bengkel CV Intan Motor, agar tidak perlu sungkan terhadap anak PKL. Usahakan berikan tugas dengan bimbingan terlebih dahulu sebelumnya tugas dilaksanakan dengan hasil yang menjadi lebih efektif dan efisien. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan selama saya PKL, hanya itu saja. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.